Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kecerdasan buatan ingin mempresentasikan tugas UTS kami yang berjumlah 2 soal. Nomor satu itu tentang barang berdasarkan deskripsi PS sejumlah 5 barang. Nah, nomor 2 itu tentang algoritma ASTAR, perjalanan dari ITPLN menuju Mall Semargon Serpong. Nah, mungkin izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raka Ilham dengan NIM 2024 31145 dan teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Clara Zeskiona Sekali dengan NIM 2024 31154. Nah, mungkin tidak berlama-lama lagi, untuk nomor satu dari Clara bisa tolong dijelaskan. Baik, di nomor satu di sini kami diminta untuk membandingkan produk berbasis AI, di mana yang pertama yaitu menjelaskan spesifikasi dari masing-masing produk, di mana itu berisikan tentang detail merek, tipe, seri dari sensor atau aktuator yang digunakan. Yang pertama di sini sebagai produk satu yaitu YouTube Search dan Recommendation System, di mana ini merupakan sistem rekomendasi dari YouTube yang berbasis AI. Adapun komponen spesifikasinya, yang pertama di sini mereknya YouTube, tipe sistem AI-nya Deep Neural Network, kemudian Large Language Model atau LLM, dan seri atau versi algoritmanya yaitu Candidate Generation dan Multitask Ranking Neural Network atau MNN. Adapun tahun rilis AI terkini yaitu 2024 sampai 2025. Kemudian platformnya yaitu website, iOS, Android, Smart TV, dan desktop. Dan di sini sensor utamanya yaitu ada watch time, query text, klik, like atau dislike, skip, dan history tontonan. Adapun aktuator utamanya yaitu feed engine dan sidebar recommendations, short feed, dan notifikasi push. Kemudian adapun skalanya yaitu 800 juta video aktif, di mana 70% watch time didorong oleh sistem rekomendasi. Kemudian model khususnya yaitu two tower retrieval model untuk kandidat generation dan ranking model multitask. Adapun fitur uniknya yaitu pemahaman multimodal, di mana itu merupakan judul, deskripsi, thumbnail, transkrip, dan nada video. Kemudian produk yang kedua di sini yaitu Netflix Recommendation Engine, di mana ini merupakan sistem rekomendasi konten film dan serial berbasis kolaboratif filtering. Adapun komponen spesifikasi mereknya di sini ada Netflix, tipe AI-nya yaitu collaborative filtering dan matrix factorization, dan juga contextual bandit. Adapun seri dan versi algoritmanya yaitu Netflix Price Algorithm, kemudian testing engine, kemudian contextual multi-armed bandit, kemudian di sini ada tahun rilis AI terkininya yaitu 2024, di mana ini merupakan personalized thumbnail optimization menggunakan computer vision. Platformnya sama seperti YouTube tadi, kurang lebih yaitu ada website, iOS, Android, Smart TV, PlayStation, Xbox, dan Chromecast. Kemudian sensor utamanya di sini yaitu histori tontonan, durasi tonton, pause, rewind, drop of behavior, waktu menonton, dan perangkat. Adapun aktuator utamanya yaitu homepage raw personalization, thumbnail optimizer per pengguna, dan juga yang terakhir ranking hasil pencarian. Untuk skalanya yaitu 300 juta lebih subscriber, yang dimana 80% konten yang ditonton berasal dari rekomendasi sistem AI. Adapun model khususnya yaitu thumbnail, testing per pengguna, raw ordering atau susunan genre, kemudian personal per akun. Adapun fitur uniknya yaitu personalisasi thumbnail berbeda untuk setiap pengguna berdasarkan preferensi visual history. Adapun produk ketiga yang masih sejenis juga, di sini kami memilih Spotify Discover Weekly dan Recommendation, di mana ini merupakan sistem rekomendasi musik personal berbasis audio analis dan NLP. Di sini komponen spesifikasi mereknya yaitu Spotify dengan tipe sistem AI collaborative filtering, content based filtering atau audio analis, dan NLP. Adapun serinya yaitu BART, Bandits for Recommendation of Treatments, dan Taste Profile Engine. Tahun rilis AI terkininya yaitu 2024 sampai 2025.
Kemudian adapun platformnya iOS, Android, web player, desktop app, smart speaker seperti Alexa dan Google Home. Sensor utamanya yaitu skip rate, like atau dislike, playlist behavior, audio filter extraction, di mana itu merupakan tempo, key, dan energi. Adapun aktuator utamanya yaitu playlist otomatis, discover weekly, daily mix, radio station, dan autoplay engine. Skalanya di sini sebanyak 713 juta monthly active users, di mana ini merupakan 100 juta lebih lagu dan 6 juta podcast dalam katalog. Adapun model khususnya yaitu ekstraktor fitur audio, yang dimana terdapat tempo, key, energi, danceability, valence, acousticness, dan speechness. Adapun fitur uniknya yaitu dapat menganalisis karakteristik audio lagu secara matematis, bukan hanya metadata atau perilaku pengguna. Dan yang keempat, di sini produk yang sejenis yaitu Tiktor for Your Page atau FYP algorithm, yaitu sistem rekomendasi video pendek real-time berbasis deep reinforcement learning, di mana komponen spesifikasi mereknya yang pertama yaitu TikTok, kemudian tipe sistem AI-nya yaitu deep learning dan reinforcement learning, kemudian multitask learning atau MTL. Serinya yaitu multi-arm bandit dan monolith real-time recommendation system ByteDance, kemudian tahun rilisnya yaitu 2024 sampai 2025, platformnya yaitu iOS dan Android. Adapun sensor utamanya yaitu video completion rate, kemudian replay count, kemudian gesture swipe, yaitu kapan pengguna skip, kemudian like dan share. Adapun aktuator utamanya yaitu for your page atau biasa dikenal dengan FYP, real time feed, rekomendasi kreator, trending content injection. Kemudian skalanya di sini rata-rata per sesi yaitu 89 menit per hari per pengguna. Adapun model khususnya yaitu Cold Start yang sangat efisien, di mana pengguna baru langsung mendapat rekomendasi relevan tanpa histori. Adapun fitur uniknya yaitu terbaik dalam Cold Start problem, di mana itu merupakan memproses signal implisit, di mana kapan pengguna berhenti scroll secara real time. Lalu di sini produk yang terakhir yang serupa juga atau sejenis adalah Amazon Rufus dan Production Recommendation. Ini merupakan sistem rekomendasi produk berbasis item-based collaborative filtering dan AI chatbot atau Rufus. Adapun komponen spesifikasinya yaitu di sini mereknya Amazon.com, di mana tipe sistem AI yang digunakan yaitu item-based collaborative filtering dan juga large language model atau LLM untuk Rufus. Serinya di sini yaitu DSSTNE, Deep Scalable Sparse Tensor Network Engine, dan Rufus yaitu LLM berbasis cloud atau Titan. Tahun rilisnya di sini 2024, kemudian platformnya yaitu website, iOS, Android, Alexa Smart Speaker, Amazon Fire TV. Kemudian sensor utamanya di sini riwayat pembelian, wishlist, ulasan produk, query pencarian, dan juga klik, kemudian scroll behavior. Adapun aktuator utamanya yaitu product tracking engine, frequently bought together, email rekomendasi, dan Rufus chatbot. Di sini skalanya 35% penjualan Amazon berasal dari rekomendasi AI, di mana Rufus memproyeksikan kurang lebih $700 miliar dan profit 2025. Kemudian model khususnya di sini yaitu AI conversational shopping assistant yang dapat menjawab pertanyaan produk kompleks. Kemudian di sini ada fitur uniknya yaitu kombinasi rekomendasi pasif atau ranking dengan rekomendasi aktif tanya jawab menggunakan natural language via Rufus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PEAS-nya, di mana yang pertama di sini ada YouTube. PAS-nya, performance-nya di sini memaksimalkan watch time pengguna kepuasan seperti thumbs up atau down, click-through rate, CTR, dan retensi pengguna jangka panjang dan relevansi hasil pencarian video. Adapun environment-nya yaitu platform web dan mobile global. Lingkungan berubah berdasarkan konteks, waktu hari, jenis perangkat, lokasi geografis,
presensi bahasa dan histori sesi pengguna. Kemudian di sini actuatorsnya menampilkan daftar rekomendasi di homepage, panel up next, sidebar, with chart, mengurut hasil pencarian, mengirim notifikasi video baru, kemudian menyesuaikan thumbnail yang ditampilkan per pengguna. Kemudian sensornya yaitu riwayat tontonan dan pencarian, durasi tonton waktu jeda atau pause, query text, interaksi seperti like, dislike, komentar, share, and subscribe, kemudian jenis perangkat, lokasi, bahasa, dan feedback eksplisit. Kemudian yang kedua yaitu Netflix Recommendation Engine, PAS-nya di sini performance-nya yaitu meningkatkan retensi pelanggan, di mana mengurangi churn rate, kemudian maksimalkan jam streaming, kepuasan pengguna, dan keberhasilan menemukan konten yang ditonton hingga selesai atau completion rate. Adapun environment-nya dari Netflix Recommendation Engine ini yaitu platform global multi-profile per akun, tersedia di lebih dari 190 negara. Lingkungan berubah berdasarkan waktu hari, perangkat yang digunakan, dan profil pengguna aktif dalam satu akun. Kemudian actuatorsnya yaitu menyusun tampilan homepage secara personal atau urusan baris genre, kemudian menampilkan top 10 per negara, mengoptimasi thumbnail yang ditampilkan, kemudian mengurutkan hasil pencarian, lalu merekomendasikan konten serupa. Untuk sensor di sini yaitu histori tontonan per profile, rating, eksplisit, durasi tonton, waktu pause, rewind, drop off, perangkat akses, kemudian subtitle atau bahasa yang dipilih, lalu pencarian dan data demografis profile. Yang ketiga yaitu Spotify, di mana performance-nya yaitu memaksimalkan keterlibatan pengguna atau daily active users, jumlah stream, kepuasan melalui playlist relevan, dan discovery musik baru yang disukai pengguna. Adapun environment-nya yaitu aplikasi mobile dan desktop, lingkungan sosial, di mana pengguna dapat berbagi playlist, lalu katalog dinamis yang terus bertambah, dan tersedia di 180 lebih negara dengan konten dan playlist lokal. Adapun actuatorsnya di sini yaitu membuat playlist Discover Weekly dan Daily Mix secara otomatis, merekomendasikan lagu berikutnya saat autoplay, menyusun radio station berbasis artis atau lagu, kemudian yang terakhir mengirim notifikasi rilis baru. Di sini sensornya yaitu riwayat putar, skip rate, like dislike lagu, penambahan ke playlist, data audio matematis seperti tempo, key energy and danceability, kemudian NLP dari lirik dan podcast, jaringan sosial, dan konteks mendengarkan. Selanjutnya yaitu ini harusnya yang ketiga, boleh tolong di scroll. Tadi, maksudnya yang pas di YouTube tadi. Ini seharusnya TikTok. Di sini performance TikTok ini yaitu maksimalkan durasi sesi, session length, kemudian video completion rate, kemudian engagement rate seperti like, komentar, share, and replay, dan pertumbuhan pengguna baru. Kemudian environment-nya yaitu aplikasi mobile first, di mana pengguna baru mendapat rekomendasi langsung tanpa riwayat atau cold start yang sangat efisien. Kemudian lingkungan baru, lingkungan global dengan deteksi tren regional secara real time. Adapun actuatorsnya mengisi for your page secara personal dan real time, menyisipkan konten trending, mengurut video berdasarkan prediksi engagement, lalu merekomendasikan kreator untuk diikuti duet atau stitch suggestions. Kemudian sensornya di sini untuk TikTok FYP ini yaitu durasi tonton per video, reply account gesture swipe, waktu dan posisi skip, like, komentar, share, caption, and hashtag video, audio, atau musik yang digunakan, kemudian perangkat, lokasi, dan interaksi duet atau stitch. Yang terakhir di sini Amazon Rufus dan Product Recommendation. Adapun performance-nya yaitu memaksimalkan konversi penjualan atau conversion rate, nilai rata-rata pesanan atau average order value, kepuasan pelanggan atau relevansi hasil pencarian produk, dan mendapatkan tambahan dari rekomendasi. Kemudian untuk environment yaitu platform e-commerce web dan mobile, di mana lingkungannya itu jutaan SKU produk,
ulasan pengguna, histori pembelian, keranjang belanja aktif, dan konteks percakapan NLP untuk Rufus. Actuatorsnya yaitu menampilkan frequently bought together dan customers also view, menjawab pertanyaan produk via Rufus chatbot, menyesuaikan urutan hasil pencarian, mengirim email rekomendasi personal, kemudian di sini terakhir yaitu sensorsnya, itu merupakan query pencarian teks, riwayat pembelian, wishlist dan chart behavior, ulasan dan rating produk, data klik dan scroll halaman, kemudian demografi pengguna dan input percakapan natural language dan pada Rufus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Raka. Mike Rak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang soal kedua, yaitu alur perjalanan dari ITPLN menuju Semarang Serpong. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari titik awalnya itu kampus Institut Teknologi PLN, Jalan Lingkar Luar Barat nomor 1, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan kode pos 11750. Titik tujuannya itu Mall Suren Serpong Gading, Mall Semarang Kelapa Gading, di mana jalannya itu Jalan Kelapa Nias Raya, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan kode pos 14240. Estimasinya itu diperkirakan sepanjang 30 sampai 35 km dengan melalui jalur tol Jakarta Cikampek atau arteri. Waktu tempuhnya itu diperkirakan 45 sampai 90 menit tergantung kondisi lalu lintas, mungkin macet, ada perbaikan jalan dan lain-lainnya. Nah, di sini kami memilih pada soal kedua kami menentukan bukan, sorry. Pada soal kedua ini algoritma Astar dan akhirnya ketemu jalur terbaik itu menggunakan tol yang mau tidak mau kita menggunakan mobil. Nah, alasannya itu kenapa? Karena eh, menggunakan mobil maupun motor di jalur normal atau jalur jalur campuran itu tidak efektif dikarenakan ada kemungkinan nanti macet, jalan rusak, ke tabrak dan lain-lainnya. Dan karena itu kami memilih rute tol yang lebih cepat dan predictable untuk keperluan jalan jauh lintas wilayah dengan fleksibilitas waktu keberangkatan. Nah, kami memilih jalan tol itu juga karena seperti yang kita tahu, tol itu biasanya jalurnya lurus, lurus sampai kita ketemu jalur tujuan kita. Nah, kalau kita lewat jalur biasa itu biasanya macet, jalur berliku-liku dan lain sebagainya. Nah, rute perjalanan itu by step itu pertama kita dari kampus ITPLN dulu ke Kosambi itu titik awalnya. Kita pergi ke Jalan Lingkar Luar Barat menuju Kalideres dengan arteri lokal 2 km, terus masuk ke Jalan Tol Jor Jakarta Outer Ring Road itu memiliki pembayaran awal di menuju arah timur. Nah, kita menuju Jorwe itu ke interchange Kebonjeruk atau Rorotan dengan estimasi jarak itu 15 km melalui tol dan juga keluar dari tol itu kita masuk ke Kelapa Gading atau exit Ancol Timur. Nah, di sana ada arah petunjuk ke arah Kelapa Gading. Seperti yang kita tahu pasti ada palang yang nunjukin jalannya itu mau kemana. Mungkin ke kiri ke Cikampek, tapi kalau kita ke lurus itu ke Kelapa Gading. Nah, kalau misalkan lanjut itu ke Sudarso menuju Kelapa Gading dan arterinya itu diperkirakan 5 km. Nah, setelah itu kita sampai deh di Mall Semarang Kelapa Gading sebagai titik tujuannya. Sebenarnya ada beberapa alternatif seperti yang contohnya di sini itu dari Kota Tomang menuju ke Semangi, menuju Ancol, Kelapa Gading. Itu bisa aja tetap bisa aja Bu Betty, tapi memiliki kemungkinan seperti jalannya rusak, ada macet dan lain-lainnya yang membuat estimasi perjalanannya itu lebih jauh 5 km. Dikarenakan itu
algoritma Astar memilih 7 rute ini sebagai inti dari perjalanannya. Materinya itu seperti yang Ibu lihat di sini dari Node A kita ke ITPLN Duri Kosambi Jakarta Barat, Node B-nya itu ke Kalideres Toljor, itu di sini ada Bu, dua kemungkinan rute. Kita lewat C yaitu Interchange Kebon Jeruk atau kita langsung ke D melalui Jor Wetu, Rorotan atau Tanjung Priok. Dengan masing-masing estimasi itu 8 kilo dan eh, ah dengan estimasi itu kemungkinan kita kalau lewat C nanti langsung menuju ke node E dengan estimasi itu 8 kilo atau dari D kita langsung ke node F atau 6 kilo. Nah, kalau kita pilih C langsung ke E itu nanti kita menuju ke Semanggi, Grogol, tol dalam kota. Di Juanda langsung ke G atau ke Sorgon Mall Kelapa Gading. Jika kita pilih D lalu ke F, itu kita masuk ke exit Ancol Timur atau Kelapa Gading Barat. Itu tujuannya tetap sama. Tujuan akhirnya tetap sama ke Semargon Mall Kelapa Gading. Nah, lanjut di sini representasi tekstual diagram nanti seperti tadi saya jelaskan. Di sini kita awalnya dari TPLN menuju Kalideres. Nah, di Kalideres ini ada dua pilihan. Misal kita ke Node C yaitu ke Benjruk, nanti bakal turun ke Semanggi Grogol dengan estimasinya itu dari Kalideres 5 kilo menuju ke Benjruk. Dari ke Benjruk itu ke Semanggi itu 8 kilo, dari Semanggi ke Mall Surugan Sepong 10 kilo. Tapi kalau kita milih dari Kalideres ke Tanjung Priok itu estimasi 7 kilo, dari Tanjung Priok ke exit Ancol Timur itu 6 kilo, dari Ancol Timur itu ke Sumorogon Mall Kelapa Gading 4 kilo. Nah, keterangan nodenya seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, perhitungan manual Astar-nya itu dengan teknik pencarian yang digunakan dengan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, apa itu Gn, Hn, dan Fn? Gn itu merupakan biaya aktual dari start ke node N, jarak kumulatif dalam kilometer. Hn itu heuristik, merupakan estimasi jarak lurus Euclidean dari node N ke tujuan, yaitu G. Fn itu total estimasi biaya. Nah, data grafnya itu berdasarkan tree yang ada pada soal 2C, yaitu A ke B, TPL ke Kalideres, dengan biaya atau estimasi jaraknya itu 3 kilo arterial lokal. Nah, B ke C, jor ke interchange Kebon Jeruk dengan estimasi 5 kilo, atau dari B ke D, itu ke jor menuju Rorotan Tanjung Priok dengan estimasi. Tapi jika kita pilih opsi kedua, opsi pertama itu B ke C, nanti langsung lanjut ke C menuju ke E, ke Benjeruk menuju Semanggi dengan estimasi jarak itu 8 kilo. Tapi kalau kita pilih opsi kedua itu D menuju F, Rorotan, exit Ancol Timur dengan estimasi 6 kilo. Nah, kita nih dari Jor menuju exit. Nah, lanjut setelah dari opsi satu itu lanjut ke E menuju G. Semanggi menuju Semarangkon Mall Kelapa Gading dengan estimasi jarak itu 10 kilo. Lanjut yang opsi opsi yang D menuju F ini lanjut ke F menuju G. Dari Ancol Timur menuju Semarang Mall Kelapa Gading dengan estimasi jarak itu 4 kilo. Nilai heuristik ini HN ini dikurangi dengan estimasi jarak lurus menuju goal G. Nah, dari node A itu TPN Duri Kosambi, HN estimasi KM ke G-nya itu 30 kilometer. B, yang bagian node B-nya itu Kalideres Tol Jorwe itu estimasi kilometer itu 25, C itu interchange Kebon Jeruk dengan estimasi kilometer 18. Lanjut ke node T itu Jor Rorotan Tanjung Priok dengan estimasi kilometer 10. Lanjut ke E, Semanggi atau Grogol itu estimasi kilometer itu 15, exit Ancol Timur itu estimasi 4 kilo. Sumaragon Mall Kelapa Gading itu estimasi 0 karena kita sudah sampai. Jadi ini apa namanya? Estimasi kilometernya ini bertambah setiap kita pergi ke tujuan baru. Tapi kalau misalkan tujuan akhirnya sudah ketemu itu hasilnya 0. Nah, seperti ini iterasinya. Jika dalam perhitungan manual dibuat oleh eh, Astars itu memiliki iterasi sampai 5. Dia melakukan perulangan 5 kali untuk mendapatkan jalur terbaik yang akhirnya itu menemukan
hasil jalur optimal, itu A menuju B, menuju D, menuju F, dan ke G akhirnya. Nah, rute detail itu dari TPLN menuju Kalideres atau Tol Jor, lanjut ke Rorotan atau exit Ancol Timur menuju Semargon Mall Kelapa Gading. Total jaraknya itu dikalkulasikan sebagai 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 20 km. Nah, total biayanya itu F dalam kurung G sama dengan 20 dikurang 0. Nah, hasil ini optimal dikarenakan ini hasil terbaik, bukan yang hasil yang awal kita bicarakan itu jalur alternatif yang dia lebih panjang jalurnya, lebih ribet, itu memakan waktu tempuh 26 km. Kesimpulannya itu jalur A ke B ke D ke F ke G adalah jalur rute optimal dengan jarak 20 kilo lebih efisien dibanding jalur tol dalam kota 26 kilo menggunakan algoritma Astars ini menemukan solusi optimal pada iterasi terakhir atau kelima. Nah, lanjut ke itu pemrogramannya. Nah, di sini kami telah membuat program melalui Jupyter, itu program mesin untuk menghitung jarak terbaik menuju ke dari TPLN menuju Mall Semarang Serpong. Apakah perhitungan manual dari algoritma Astars ini sama atau beda dari program yang telah dikalkulasikan oleh mesin yang sama-sama menggunakan algoritma Astars. Nah, di sini kami pertama melakukan import library. Di sini matplotlib ini untuk membuat perhitungan kalkulasi dalam node atau graphs yang nanti kita akan tambahkan. Di sini import heaps itu untuk menambahkan node atau jalur-jalurnya, dan network SNX itu untuk mengimport rutenya nanti. Nah, di sini ada definisi grab yang seperti tadi saya jelaskan, itu ada 7 titik jalur dari A yaitu TPLN Duri Kosambi atau rute awal sampai ke G, rute Semargon Mall Kelapa Gading. Di sini eh, kita menambahkan rute di mesinnya itu seperti dari A ke B itu 3 dan sampai ke G itu 4. Menjelaskan isi konteks dari rutenya atau nodenya itu kayak A itu TPLN Duri Kosambi sampai ke G Mall Semarkon Mall Kelapa Gading. Nah, di sini kita atau menampilkan di outputnya itu untuk rute-rutenya. Di sini kita melakukan perulangan untuk mengasih tahu bahwa nodenya ini berapa segala macam. Nanti dihitung cost kilometernya. Nah, hasil akhirnya akan tampil dan lanjut ke nilai heuristiknya H dalam kurung N. Nah, HN ini merupakan estimasi jarak lurus dari tiap node ke tujuan, yaitu Semargon Mall Kelapa Gading. Nilai ini harus selalu lebih kecil atau sama dengan jarak sebenarnya supaya algoritma Astars bisa menemukan jalur optimal. Nah, nilai heuristik ini seperti yang tadi telah dijelaskan di dalam board itu seperti ini. Setelah selesai menemukan ini, itu bisa diimport aja di mesinnya dan dengan seperti node A itu 30 sampai ke node G itu 0. Nah, kita melakukan printing kepada atau menampilkan outputnya di mesin itu untuk bisa digunakan di algoritma Astars-nya nanti buat perhitungan. Nah, eh, di sini kita melakukan perulangan untuk mengkalkulasikan heuristiknya. Lanjut ke kita mengimport algoritma Astars-nya ini. Eh, Berikut ini rumusnya seperti yang tadi saya telah jelaskan. Lanjut ke perhitungan algoritmanya. Di sini menggunakan heaps yang telah tadi kita deklarasikan di atas, library heaps, itu kita melakukan perhitungan heuristik itu awalnya untuk stars sampai terakhir. Iterasinya ini dibuat 0 dikarenakan kita belum melakukan perulangan. Jadinya dimulai dari 0. Nah, baru di sini kita membuat perhitungannya. Baru algoritmanya membuat perhitungan dengan menambahkan iterasi. Seperti yang tadi telah dijelaskan, algoritma Astars bakal menghitung mulai dari A sampai ke G. Nah, di sini misalkan
goalnya tercapai atau tujuannya tercapai, itu nanti bakal ke-print di bagian mesin itu goal tercapai. Tapi jika tidak, itu bakal melakukan perulangan lagi. Nah, di algoritma Astars ini bakal mencari dari tetangga-tetangganya atau cabang-cabangnya, apakah ini jalur terbaik atau tidak, dan membuat perhitungan-perhitungan kalkulasi lain. Jadi, seperti tadi telah saya jelaskan, itu ada beberapa cabang, tapi salah satu cabang itu dari B bisa ke C ataupun B bisa ke D. Di sini alur terbaiknya itu dari B ke D. Nah, di sini kita langsung ngeprint untuk iterasinya seperti yang telah tampil, hasilnya sama. Hasilnya sama seperti yang tadi telah dijelaskan di Word, iterasi sampai 5 sampai ke goal D, G, itu mau kelapa gading tercapai. Nah, lanjut ke hasil akhirnya untuk menampilkan hasil akhir perhitungannya. Dan untuk meringkas iterasi yang telah dihitung oleh algoritma Astars ini, kita melakukan hasil akhir, di mana detail rute total 0 sama seperti iterasi 0 tadi, di sini totalnya masih 0 karena belum melakukan perhitungan. Di sini kita memulai perhitungan, di sini kita mulai perhitungan dari di mana dari awal atau dari start jalur itu dikurang node, nama node. Dari jalur itu dikurangin A sampai G. Di mana total cost ini ditambah dengan cost. Label goal if jalur I itu sama dengan lebih dari sama dengan G. Nah, lanjut itu kita ngeprint hasilnya, di mana detail rutenya ini dari A sampai ke G. Nah, jalur alternatif itu ditampilkan seperti yang tadi telah dijelaskan, itu 26 kilometer dengan algoritma Astars ini memilih jalur utama, yaitu 20 kilometer yang dari A, B, D, F ke G. Nah, akhirnya kita memvisualisasikan grafnya dengan eh, mendeklarasikan NX di graph, di mana NX-nya ini dibuat kosong karena belum ada perhitungan. Nah, di mana kita membuat postnya atau floatnya itu di mana 0,2, 2,2, dan seterusnya. Kita membuat edge yang optimalnya di mana lur dikurang satu dan juga sama denganin satu, sama dengan satu. Di mana kita membuat warna-warnanya untuk bagian foto node alirannya, di mana A itu sama dengan hijau dan juga G sama dengan merah. Nah, di sini kita juga menandai bahwa yang jalur yang dilewati ini sebagai warna kuning dan jalur yang di skip ini sebagai abu-abu. Nah, kita membuat PLD figure atau kanvasnya ini fix size itu 12,6, di mana kita mengimpor untuk warnanya juga itu dengan size 900, untuk font dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga mengimport bagian penjelasannya, di mana hijau itu hijau itu start, merah itu goal atau sampai tujuan, atau hijau jalur optimal jalur sebenarnya. Nah, abu-abu ini jalur yang tidak dipilih. Di sini kita akhirnya menampilkan gambar dari grafnya. Nah, mungkin itu saja dari kami, kelompok 15. Mungkin sekian. Dari Clara ada tambahan? Cukup. Cukup. Oke, baik. Mungkin dari kami sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.